Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini kami terus belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di tengah kami puasa, kami terus mau belajar untuk kami taat di dalam proses Tuhan. Sekalipun semua ini tidak mudah, tapi kami harus melewati tulah demi tulah yang kami lihat Tuhan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun hari ini kami mengalami banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi di balik semua tulah, semua proses yang sedang kami lewati, kemuliaan Tuhan itu pasti jauh lebih besar. Urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Suara hilang lagi ya, apa saya ganti ya? Suara hilang ya? Coba kasih sebelum saya mulai, suaranya hilang nggak ya? Kalau suara hilang, Jehan suaranya hilang beneran ya? Kenapa ya? Kenapa kok banyak orang bilang suara hilang, saya bingung. Nah ini, makanya itu dari tadi orang kacauin, jangan dibuat bingung ya kalau suara hilang. Ya, malam ini ya tentang bagaimana perenungan firman ya, mungkin ya sekilas aja. Kenapa sih kok Tuhan itu suka proses ya? Kita berharap kalau misalnya kita berdoa hari ini doa, besok dijawab. Hari ini doa, besok dijawab. Itu idaman kita semua. Tapi pada kenyataannya hidup ini realitanya nggak seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita berdoa aja ya. Kita berdoa supaya proses ini selesai, prosesnya tambah, dapur apinya tambah parah ya. Itu sebabnya malam ini yuk kita belajar bagaimana ketika Tuhan itu mengizinkan banyak tulah yang dialami oleh bangsa Israel. Lihat ya, apa yang dikatakan Tuhan. Kenapa sih kadang-kadang Tuhan itu melakukan penundaan? Tuhan itu suka kalau kita itu menghadapi proses yang lama. Saya kalau nggak diproses Tuhan yang lama, mungkin ketahanan saya nggak seperti hari ini. Kekuatan iman saya nggak seperti hari ini. Kekuatan saya bersuka cita nggak seperti hari ini. Kekuatan bersyukur saya juga nggak seperti hari ini. Kita percaya kalau victory hari ini bisa terlihat buahnya. Ya, saya sering ngomong kan sama beberapa orang kalau tanya, Bu, bagaimana Ibu bisa bertahan dengan PD Victory yang tahun depan? PD Victory itu 17 tahun loh ya. 17 tahun, sweet 17. Wah, mesti dirayain ya Bu Eli. Victory Surabaya itu 17 tahun loh saudara, tahun depan. Bukan perkara yang mudah. Orang bilang gini, hebat, hebat, hebat. Tapi senyatanya benar-benar apa yang ditabur di Victory itu senyatanya air mata saya saudara ya. Kalau saya ingat arti Victory, kemenangan itu, saudara tidak semudah saudara bayangin Victory yang hari ini. Tapi selama 17 tahun proses yang saya alami bukan hal yang mudah. Tuhan itu suka saya di dalam proses. Kenapa? Karena kalau tanpa proses, Victory juga nggak ada sampai hari ini. Victory ada itu karena proses hidup, yang perjalanan hidup. Ya, saya mendirikan Victory sampai hari ini itu bisa hari ini itu karena proses yang tidak mudah. Makanya Tuhan itu suka proses. Nah, kita lihat di Keluaran 9 ayat 12 ya dan 16 ya. Keluaran 9 ayat 12 dan 16. Kita baca sama-sama bagaimana Tuhan itu suka proses. Tapi di balik proses, tenang aja, sekalipun dia menyukai proses, tapi Tuhan itu juga tetap menyediakan berkat yang besar di balik proses. Sekali lagi, sekalipun Tuhan itu menyukai proses, saudara suka hasil ya, tapi tenang aja, di balik prosesnya Tuhan, apa yang dia sukai dengan proses hidup yang belum selesai, ternyata di balik proses Tuhan, tetap Tuhan menyediakan berkat yang besar.
Itu sebabnya malam ini siapa yang lagi diproses, ndak usah marah, ndak usah keluar dari prosesnya Tuhan, karena semua ini akan ditutup dengan berkatnya Tuhan. Itu aja. Saudara, hari ini saudara suka hasil, saudara kejar sukses di dunia, tapi semua itu ndak punya nilai kekal. Kalau bersama Tuhan, walaupun di tengah proses, dia menyediakan hasil yang punya nilai kekal. Yuk kita baca. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lihat ya, hari-hari ini mungkin suamimu sudah didoakan, tambah keras hatinya. Mungkin keuangan sudah didoakan, tambah keras, tambah parah. Semua yang kita doakan, semua yang kita tengking supaya proses ini cepat berlalu. Tapi lihat ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Hari ini pastikan malam ini jangan pernah marah. Hari ini tidak ada yang salah dengan suamimu yang masih selingkuh, istrimu yang selingkuh, proses hidupmu yang masih berlanjut. Memang sengaja Tuhan mengeraskan hati. Tapi apakah Tuhan itu punya rancangan yang buruk? Enggak. Walaupun Tuhan mengeraskan hati Firaun, lihat ayat ke-16. Akan tetapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Pastikan maksud semuanya ini supaya Tuhan ingin memperlihatkan kepada siapapun. Ya, mungkin hari ini saudara dilihat di posisi orang benar, tapi saudara hari ini digencet. Lihat orang yang digencet memang dikeraskan hati. Ya, sudah diampuni, disakiti. Itu sengaja Tuhan yang mengeraskan hati. Saudara tidak perlu marah, tidak perlu melawan suamimu. Hari ini secara akal, kalau misalnya, ya hari ini kita marah sama suami kita. Tuhan bilang gini, nak, tidak usah marah. Aku yang sengaja mengeraskan hati suamimu. Buat apa kamu marah sama suami, sama pelakor, sama pebinor ya. Suami bagaimana istrinya diambil orang lain. Nggak usah marah. Karena memang kalau kamu marah, aku yang ada di balik semua cerita hidupmu. Aku yang lagi mengeraskan hati suamimu, hati wanita tobat. Memang belum waktuku. Mungkin keuanganmu hari ini makin sulit. Jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan, membesar-besarkan keadaan, dan lari dari keadaan yang buruk. Kenapa? Karena memang Tuhan yang sengaja mengeraskan, yakni supaya apa? Supaya semua orang itu melihat kekuatan Tuhan, dan supaya setiap orang pada akhirnya memasyurkan nama Tuhan di seluruh bumi. Tangkap ya, jadi sekarang nggak ada orang yang bingung. Makanya saya cuma ngomong sama semua orang yang lagi ngalami masa tersulit. Kalau itu Tuhan yang mengeraskan, karena memang senyatanya hidup bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Mau dia keraskan suamimu sampai 14 tahun, ya suka-sukanya. Mau hari ini engkau diproses dalam hal keuangan, dikeraskan sudah 10 tahun loh Bu, saya ini hidup di dalam serba sedikit. Kalau memang itu jadi kehendak Tuhan, saudara ndak usah marah, karena maksud semuanya itu supaya kita memperlihatkan kekuatan Tuhan. Tuhan itu lagi mendemonstrasikan kekuatannya lewat siapa? Alat peraganya ya kita ini. Lah Tuhan kalau mau mendemonstrasikan kekuatannya, kalau ndak butuh kita sebagai alat peraga, siapa yang mau diperagakan? Saudara mungkin
ngomong, ya dulu kan zaman dulu Tuhan mengeraskan Firaun. Tuhan itu mengeraskan supaya nanti tulah demi tulah kemuliaannya jauh lebih besar. Tapi hari ini seperti Ayub berkata, dulu dari kata orang, tapi hari ini aku sendiri yang mengalami bagaimana Tuhan itu ingin nanti menunjukkan kekuatannya lewat alat peraganya kita semua. Mungkin Tuhan itu ingin menunjukkan bagaimana hebatnya Dia membela orang benar yang tidak pernah membalas. Karena pembalasan adalah hakku. Coba kalau Tuhan itu mau pakai kita sebagai alat peraganya, yang menunjukkan pembalasan itu adalah hakku, dan tiap orang akan bertanggung jawab menurut perbuatannya masing-masing. Coba kalau Tuhan mau mendemonstrasikan kekuatan pembelaannya, mestinya kenapa? Ya kita disakiti orang dulu. Kita disakiti orang, kita ndak bales, nanti Tuhan akan menunjukkan, ini loh kalau orang itu main-main sama biji matanya Allah, habis pasti. Ya, saya sudah sering kali cerita bagaimana ada seorang ibu yang punya suami galaknya luar biasa. Tapi ketika ibu ini hari itu dia berkata, Tuhan sampai kapan? Dia pikir kok suaminya didoakan tambah galak, didoakan tambah galak. Ternyata di situ dia tangkap pesan Tuhan. Pada waktu suaminya galak, dia tetap memberkati suaminya. Dia taruh bara api di atas kepala suaminya. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Suaminya dilawat Tuhan ya. Di dalam satu diskotik suaminya dilawat Tuhan secara luar biasa. Dan tiba-tiba suaminya disadarkan Tuhan. Hari itu dia meminta maaf sama istrinya. Dia hari itu berkata bahwa dia berdosa selama ini, dan sampai hari ini suami istri ini bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya hari ini siapa yang jadi alat peraganya Tuhan, jangan marah. Karena kalau kita jadi alat peraganya Tuhan itu enggak semua loh. Saya itu cuman bilang ya sama ibu-ibu, karena yang konseling sama saya kan banyak ibu-ibu, jangan protes ya bapak-bapak. Karena saya melihat komen di YouTube, Bu, enggak adil ibu ini kalau khotbah cuman bahas suami yang selingkuh, suami yang enggak baik. Banyak loh Bu, istri-istri yang selingkuh, istri-istri yang enggak baik. Ya, memang banyak ya. Tapi sekali lagi sering kali saya sentil dikit-dikit karena saya ini kan dari sisi banyak wanita yang konseling. Jadi saya lebih banyak menceritakan kesaksian dari sisi jeritan hati wanita ya. Jadi harap dimaklum bapak-bapak, tapi cara metode menghadapi semua ini adalah sama. Jadi tidak perlu takut. Sekali lagi lihat ya, hari ini pastikan orang yang masih ngalami proses itu karena Tuhan mengeraskan hati. Tidak semua orang dapat privilege-nya Tuhan. Tangkap ya, saudara percaya semakin Tuhan mengeraskan hati keuangan suami istri, pergumulan kita tidak segera dijawab, itu berarti saudara sedang menikmati hak yang spesial dari Tuhan. Karena tidak semua orang dipilih oleh Tuhan menghadapi orang-orang yang dikeraskan hati, menghadapi keuangan yang dikeraskan hati. Kalau kita hari ini ngalami keadaan yang memang sengaja Tuhan mengeraskan hati karena kita dipilih menjadi alat peraganya Tuhan, berarti Tuhan mau kasih kita berkat yang spesial. Tangkap ya. Orang yang sengaja dikeraskan hati, nanti lihat kemuliaannya besar dak, laut terbelah. Wow. Saudara dak main-main, upahnya negeri berlimpah susu dan madunya. Pastikan kita hari ini yang lagi ngalami proses dak mudah, yang memang Tuhan sengaja mengeraskan hati, itu dak semua orang dapat privilege ini. Kalau kita sampai hari ini ngalami proses yang berlanjut, jangan pernah berpikir negatif. Karena kita akan melihat mujizat spektakuler yang luar biasa. Kita akan dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam satu
kelimpahan yang luar biasa. Itu sebabnya siapa yang bilang orang yang hari-hari ini punya suami yang masih bebal, punya pasangan istri yang bebal, anak-anak yang sulit diatur, keuangan yang makin sulit, hidup kita adalah sial. Enggak, senyatanya kita percaya seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun karena Tuhan ingin memakai bagaimana bangsa Israel melihat umat pilihan Allah, melihat sendiri bagaimana kekuatan Tuhan yang besar, bagaimana nanti bangsa Israel bisa memasyurkan nama Tuhan. Dan Keluaran 11 ayat 9, bagaimana kita akan memperlihatkan kekuatan Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara lihat di Keluaran 11 ayat 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Pastikan malam ini mungkin kita datang sama Tuhan gini, Tuhan, aku ini sudah kurang apa Tuhan, sudah ngampuni, sudah mengasihi, sudah bisu, buta, budek Tuhan. Tapi suamiku tidak berubah, suamiku tidak mendengarkan apa yang aku katakan Tuhan. Mungkin itu terjadi malam ini. Mungkin saudara sudah ngelakuin doa puasa, saudara sudah berdoa buat toko usaha saudara, tapi kenyataan apa yang saudara ucapkan buat usahamu, doa yang saudara naikkan hari ini, serasa ya Tuhan itu hari ini tetap mengeraskan masalah saudara. Apa yang saudara doakan tidak terjadi, malah sebaliknya yang saudara takutkan hari-hari ini yang buruk itu justru menimpa kita semua. Pastikan supaya, lihat ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Malam ini Tuhan juga berkata, nak, sekalipun ya engkau berdoa puasa buat suamimu, engkau baik, tapi suamimu tidak akan mendengarkan doa, tidak akan mendengarkan kamu. Suamimu tidak akan berubah, istrimu tidak akan berubah, keuanganmu tidak akan berubah. Supaya apa? Supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Pastikan penundaan Lazarus juga. Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu kalau Maria Marta sudah berteriak, Tuhan, saudaraku yang aku kasih ini, yang kau kasih juga sudah sakit keras. Tapi sengaja Tuhan menunda sampai akhirnya Lazarus mati. Apakah Tuhan hari ini tidak bisa melakukan mujizat waktu kita berteriak, aku sudah sekarat loh Tuhan, aku sudah antara hidup dan mati. Please Tuhan, tolong toh Tuhan, tolong Tuhan. Kalau mau tolong itu kan gampang. Tapi malam ini Tuhan yang sama juga berkata, aku sedang belum lagi memulihkan keadaanmu, justru aku masih mengeraskan masalahmu. Artinya proses itu masih berlanjut karena Tuhan itu memang menyukai proses supaya engkau mengalami banyak mujizat yang ada di tengah-tengah proses. Kita semua hari ini jangan takut, makin sulit makin dikeraskan. Bukan berarti keadaan hidupmu makin hancur, tapi semakin proses hidupmu bertambah tidak mudah. Artinya malam ini jangan takut. Ada banyak mujizat-mujizat di depan yang akan aku lakukan atas hidup anak-anakku. Di akhir zaman, di masa yang paling sukar akan semakin sukar. Berarti apa saudara? Tuhan sedang mengeraskan semua persoalan kita. Keuangan kita dikeraskan, suami kita dikeraskan, istri kita yang kita doakan dikeraskan, anak-anak kita, mertua kita yang kita doakan, sakit penyakit yang kita doakan semakin dikeraskan. Karena di masa yang semakin sukar, proses hidupmu juga akan berlanjut semakin sukar. Tapi semua ini akan menyenangkan hati Tuhan karena 3 hal. Lihat ya ayat yang ke-10, Keluaran 11 ayat 10.
10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Pastikan malam ini mungkin segala cara kita sudah lakukan seperti Musa dan Harun, melakukan banyak cara di depan Firaun, tapi tetap Firaun juga masih Tuhan keraskan hatinya. Mungkin hari ini kita sudah melakukan banyak cara untuk memulihkan rumah tangga kita, supaya usaha kita diberkati Tuhan, supaya kita hari ini juga melihat anak-anak berubah, semua berubah. Tapi sekali lagi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi darinya. Pastikan malam ini yang membuat kita mengalami proses yang makin sulit itu karena Tuhan tidak membiarkan kita hari ini mengalami satu pemulihan, tapi Tuhan tetap mau kita tinggal di dalam proses dengan mengeraskan alatnya. Kalau kita di proses rumah tangga berarti alatnya kita suami atau istri atau anak-anak. Dan memang Tuhan sengaja mengeraskan hati daripada suami, istrimu, anak-anakmu, semuanya. Seperti Firaun. Kelihatannya tambah jengkelin Bu Eli, tambah jengkelin Bu Eli. Duh, Bu Eli kepingin naik Bu Eli, jengkelin. Jangan marah dengan suamimu yang makin menjengkelkan, pelakor yang tambah acting. Ya, acting di sosmed. Berfoto-foto dengan suamimu, jangan marah. Kalau senyatanya dibalik suami dan pelakor acting berpelukan di sosmed, itu ada Tuhan yang memang sengaja. Hari ini saudara tidak perlu marah. Memang Tuhan lagi mengizinkan proses, karena proses itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kenapa? 3 hal. Ya, yang pertama, karena lewat proses itu Tuhan memperlihatkan kekuatannya. Yang kedua, lewat proses supaya kita memuliakan nama Tuhan atau memasyurkan nama Tuhan. Tentunya Tuhan butuh kita sebagai alat peraga. Pastikan siapa yang dipilih jadi alat peraga untuk kebesaran namanya. Berarti kita orang spesial enggak? Oh jelas, bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Kalau sampai tulah demi tulah terjadi dan memang Tuhan yang mengeraskan hati. Katanya Tuhan sayang sama bangsa Israel. Justru karena sayangnya, maka Tuhan itu memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dia mau sebagai umat kesayangannya. Hari ini kita semua akan melihat kekuatan Tuhan yang besar. Bagaimana lewat kehidupan kita juga memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kita yang masih tinggal dalam proses, itu akan menunjukkan mujizat Tuhan yang banyak. Lewat mujizat, lewat kekuatan Tuhan, lewat hari ini kita memuliakan nama Tuhan, maka akan makin orang datang kepada Kristus. Makin banyak orang melihat proses hidup kita memuliakan nama Tuhan. Betapa banyaknya apa yang Tuhan mau harapkan buat orang-orang yang masih mengalami proses hari ini. Semua itu karena untuk kepentingan Tuhan. Ya, terima kasih buat Rustam Lucy. Ya, percayalah malam ini kenapa Tuhan suka proses. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara percaya, orang yang zona nyaman itu tidak akan pernah melihat kekuatan Tuhan. Dianya kuat rumah tangga kuat, keuangan kuat, ya kan, kenyamanan kuat. Kira-kira Tuhan bisa perlihatkan kekuatan Tuhan nggak? Saya bisa merasakan kekuatan Tuhan saat saya mengalami badai yang besar dalam rumah tangga saya melihat kekuatan Tuhan. Ajaibnya Tuhan itu dalam hidup saya bisa membuat saya kuat hari ini tuh bukan karena kuat gagah saya. Saudara pikir saya bisa khotbah, saya bisa bawa PD Victory sampai berapa cabang, saya bisa bikin buku renungan, saya bisa konselingi orang sampai pulih. Kira-kira itu kekuatan saya enggak? Enggak. Di balik Ibu Eli Kurniawati ada kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan pilih saya lewat apa? Lewat proses. Makanya saya dapat
privilege, hak istimewa. Saya makin diproses Tuhan, saya makin dipercaya Tuhan dengan kekuatannya, dan saya makin dipercaya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya makin dipercaya Tuhan untuk menunjukkan banyak mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam hidup saya. Sampai saudara bilang gini, ini kalau bukan Tuhan ndak mungkin. Bu Eli bisa khotbah, kalau bukan Tuhan ndak mungkin. Bu Eli bisa sabar hari ini, wong dulu saya preman, itu sudah ndak mungkin. Semua orang berkata ndak mungkin, tapi karena proses hiduplah yang membuat saya melihat bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan nama Tuhan, dan bagaimana saya bisa melihat banyak mujizat-mujizat yang terjadi, termasuk saya bisa punya cucu. Hari ini itu mujizat saudara ya. Saya berpikir Tuhan itu baik ya. Saya bersyukur ya dengan kehadiran cucu laki. Lucu saudara ya. Rasanya setiap hari saya pengen ketemu namanya cucu ya, tapi nanti enggak pelayanan saudara. Ya, saya aja harusnya malam ini sudah ke Jakarta, saya batalin gara-gara cucu lagi ya. Kalau setiap kali, nah tadi sudah orang-orang sudah pada komen, Bu kok enggak ada live, ini pasti gara-gara cucu ya. Kalau nanti gara-gara cucu semuanya saya enggak khotbah, enggak live kan ya enggak mungkin ya. Tapi saya tahu saya harus prioritas karena hidup ini tentang Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kekuatannya. Tenang aja, saudara yang lagi dikeraskan hati, saudara ndak enak, saudara jangan melawan suami, jangan marah sama pelakor. Karena dibalik semua kekerasan hatinya suami dan pelakor, itu kasihan sebenarnya ya. Karena mereka yang dikeraskan hati juga, nanti Firaun dikeraskan hati bayar harga ndak? Mahal loh bayar harganya, dari tulah ke tulah, sampai anak sulung meninggal, sampai ditelan di laut ya, mati binasa semua tentara-tentaranya, bayar harganya mahal loh Firaun itu. Makanya kita juga nggak bisa ngomong gini, oh kalau sengaja Tuhan nanti apa ya Tuhan, kok enak ya Tuhan pelakor suami seperti ini, kok enak Tuhan. Enggak. Justru kita yang dapat hak privilege untuk bisa melihat kekuatan nama Tuhan kita masyurkan dan kita menikmati mujizat. Tapi sebaliknya Firaun menikmati mujizat Tuhan enggak? Firaun menyatakan kekuatan Tuhan enggak? Memasyurkan nama Tuhan enggak? Enggak kan? Firaun justru bayar harga dari tiap tulah. Setiap kali Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun bayar harga. Percayalah, orang-orang yang jahat yang masih dikeraskan hati untuk membawa proses hidup kita, menyatakan kemuliaan Tuhan, justru orang-orang ini nanti bayar harga juga. Percayalah, saudara ndak usah ngiri sama pelakor yang hidupnya enak. Suatu kali ada tulah itu yang akan menimpa hidup mereka. Di balik setiap tulah itu pasti ada harga yang harus dibayar. Makanya malam ini yuk lihat Keluaran 9 ayat 4. Saya ndak lama-lama, 2 poin lagi kita selesai. Bagaimana sih kita hari ini memperlihatkan kekuatan Tuhan? Lihat ya, nanti Tuhan itu sendiri loh yang dengan kekuatannya. Makanya siapa yang lagi tinggal di dalam masalah, saya selalu ingatkan buat orang-orang yang datang sama saya bilang gini, Bu Eli saya sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa, berharap apa-apa dengan suami saya karena suami saya sudah semakin error, keuangan saya juga semakin terpuruk. Saudara percaya? Hari ini kenapa Tuhan bilang kalau engkau tinggal di dalam kekuatanku, engkau pasti sanggup menanggung segala perkara. Seringkali kita ini tidak pakai kekuatannya Tuhan. Kalau kita tinggal dalam kekuatan Tuhan, apa kekuatan? Kita tidak bisa apa-apa, tidak jadi masalah. Seperti saya bilang, saya nggak bisa apa-apa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa mampu apa-apa mengubah suami saya. Tuhan berkata, Eli, engkau masih punya kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya. Jangan salah. Engkau memang tidak bisa apa-apa. Engkau memang tidak punya kemampuan, kepintaran apa-apa untuk menarik suami rumah tanggamu pulih. Tapi bukankah engkau punya kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya? Bukankah engkau punya kekuatan iman yang bisa menggeser gunung? Bukankah engkau punya kekuatan pengharapan yang bisa melihat hasil yang tidak mengecewakan? Dari situ saya sadar bahwa ternyata terpuruk-puruknya orang benar, sesulit-sulitnya orang benar,
tidak akan pernah roboh dalam bencana. Kenapa? Dia pasti bangun bangkit kembali, karena di dalam hidup orang benar punya kekuatan ilahi, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan pengharapan. Inilah yang nanti melihat laut akan terbelah. Yang namanya mati busuk akan bangkit. 5 roti 2 ikan tidak cukup, nanti 5.000 sisa 12 bakul. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita harus punya modal dulu untuk bisa sukses. Enggak, kita punya Tuhan. Sukses kita karena kita punya Tuhan. Bukan harus saya dulu berpikir, Tuhan gimana cara menarik suami saya sementara musuh saya itu jauh lebih muda. Saya 40, sana masih 20 tahun. Sempat kepikir enggak untuk operasi? Tuhan, saya mau mengubah wajah saya jadi 20 tahun, gimana caranya? Untung saya enggak lakukan. Kalau saya lakukan itu, saudara kabur lihat wajah saya. Untung saya enggak lakukan. Saudara tahu Tuhan bilang gini, Eli, aku enggak butuh kekuatan, kemampuan, kehebatanmu. Justru aku paling senang waktu engkau berkata gini, Tuhan, aku enggak bisa apa-apa, aku sudah enggak punya apa-apa. Justru itu yang membuat Tuhan senang. Bukan karena engkau hebat dulu, engkau bisa melakukan perkara besar. Justru waktu engkau di saat kelemahanmu lah, waktu engkau berkata, Tuhan, aku ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa loh Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa, aku ini sudah tidak punya kehebatan apa-apa Tuhan, tapi aku cuma punya satu, Tuhanku hebat. Justru waktu seperti inilah Tuhan bilang, justru waktu engkau datang dengan mengakui kelemahanmu, maka di situ kuasaku Tuhan yang sempurna sedang bekerja. Asal engkau sadar, engkau masih punya doa. Doa tidak perlu butuh modal. Beriman tuh tidak butuh modal, tidak butuh kepinteran. Orang berdoa, beriman, berharap, itu tidak perlu orang profesor dulu, saudara. Orang yang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, kira-kira bisa berdoa, beriman, berharap nggak saat ini? Jelas, itulah kekuatan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, maka kekuatan Tuhan lewat doa, iman, pengharapan itu akan membuat masalah kita akan berubah menjadi berkat. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat bagaimana memperlihatkan kekuatan Tuhan. Keluaran 9 ayat 4 dan 6. Kita baca Keluaran 9 ayat 4 dan 6. Dan Tuhan akan membuat perbedaan. Lihat ya, pastikan hari ini sekalipun pelakor dikeraskan hati suamimu, nanti hasilnya ada perbedaan. Yang orang jahat bayar harga, saudara hari ini mungkin lihat ya, orang kaya tetanggamu tipu-tipu kaya, tapi kita yang hari ini jadi orang benar setia kok tambah dikeraskan hati. Nggak tambah enak jalan hidupnya, tambah keras loh Bu Eli, keras. Kehidupan ini tambah keras. Sekalipun saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, Bu Eli nggak adil. Tetangga saya yang nggak sungguh-sungguh, hidupnya nggak keras loh Bu Eli. Hidupnya enak, nyaman loh. Kalau orang dunia standarnya nyaman itu kaya raya, bahagia. Tapi buat hidup saudara dan saya, sekali lagi, justru orang yang bahagia, yang dipercaya jadi alat peraganya Tuhan ini loh, yang masih dikeras-keraskan hati, itu umat pilihan Allah loh saudara. Sudahlah, tenang, kita ini Israel rohani. Tuhan lagi menguji umat pilihannya. Dia serius dengan orang-orang yang mendapatkan hak istimewa untuk diuji. Tapi Tuhan berkata di Keluaran, Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Lihat ya, Tuhan juga akan punya waktu firman-Nya. Saudara percaya, setiap firman yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi. Akan ada waktunya bagaimana Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Segala. Lihat ya,
Orang yang tetap hari ini dalam porsi bagaimana orang menyakiti biji mata Tuhan, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lihat ya perbedaannya. Bayangin kalau Tuhan itu hari ini menyatakan kekuatannya, kita ini akan bilang gini, wow, ternyata ya orang itu kalau benar-benar tinggal dalam prosesnya Tuhan, sekalipun kelihatannya ndak selamat rasanya, tapi hasil akhirnya ternyata saya ndak pernah menyesal. Hari itu dulu saya melihat pelakor kok enak ya, kok orang tetanggaku jahat korupsi kok enak ya cepet kaya, sementara aku kok perjuangan hidupku tambah keras, jalan hidupku tambah ndak mudah. Tuhan kenapa? Tapi ketika Tuhan menggenapi firman-Nya, apa yang firman Tuhan katakan? Ingat ya, segala ternak orang Mesir mati, tapi segala ternak orang Israel dijanjikan tidak ada seekor pun yang mati. Berarti apa saudara? Yang pertama, Tuhan itu akan menunjukkan perbedaan apa? Kekuatan Tuhan. Perlindungannya antara kita orang benar dan orang dunia. Tangkap ya saudara, orang Mesir, orang dunia, orang Israel adalah kita umat pilihan Allah. Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan perbedaan perlindungannya buat orang dunia dan orang benar. Yang kedua, Tuhan akan menjamin bahwa orang benar tidak ada kerugian apapun. Tangkap ya, karena tidak ada satupun seekor pun yang mati. Hari ini pastikan orang dunia tidak ada yang menjamin bahwa hidupnya tidak mengalami kerugian. Makanya orang dunia terlihat berhasil, tapi nanti di akhir perjalanan hidupnya mereka mengalami kerugian yang besar. Tapi buat saudara dan saya yang hari ini rugi jelas. Kalau masih dikeraskan hati pasti rugi, harga diri diinjek-injek Bu Eli, ruginya disakiti, tidak apa-apa. Mungkin engkau mengalami kerugian yang besar, tapi satu hal malam ini Tuhan berkata, nak, pasti ada perbedaan. Gak mungkin orang yang diproses Tuhan, yang dilanjutkan dengan masih jalan hidupnya keras, masih berjuang sampai hari ini, teruslah berjuang, karena Tuhan akan menunjukkan perbedaan perlindungan. Tuhan akan menjamin orang Israel jelas dibedakan. Kita dan orang dunia tidak ada yang menjamin bagaimana hidupnya akan berhasil beruntung. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga ternak daripada orang benar, tidak ada seekor pun yang mati. Pastikan hari ini ada perbedaan dalam perlindungan, ada perbedaan dalam jaminan, ada perbedaan di dalam penjagaan. Karena penjaga Israel, saudara dan saya, tidak pernah tertidur dan terlelap, sehingga tidak ada seekor pun yang mati. Sementara orang yang jahat pelakor, segala ternaknya mati. Segala kehidupannya rugi. Tapi buat saudara dan saya, segala kehidupan kita termasuk ternak. Itu berbicara apa? Semua kekayaan berkat. Maka jadi orang benar hari ini tidak ada ruginya. Saudara percaya, kita pasti melihat kekuatan Tuhan yang dahsyat. Ya, kita nanti akan melihat, aduh jamnya sudah jam berapa ya, ini 9:30, sebentar lagi ya. Kita percaya kekuatan Tuhan nanti ada perbedaan, tenang aja. Siapa yang lagi berjuang hari ini, justru bersyukur. Kalau saudara masalah satu belum selesai dikeraskan semua, berarti kita orang umat pilihan Allah, privilege. Saudara istimewa karena saudara dipilih jadi alat peraga yang akan memperlihatkan kekuatan Tuhan. Ada perbedaannya. Nanti saudara akan lihat kekuatan Tuhan di dalam
memelihara, melindungi, menjamin, menjagai saudara dan saya. Itu jelas nanti ada perbedaannya. Makanya saudara hari ini tenang aja ya. Jangan suka banding-banding ke hidup saudara dengan orang dunia. Kita jelas berbeda, katakan. Kita jelas berbeda. Yang kelihatannya enak di depan ya, yang kelihatannya hari ini memang sengaja ya hidup di atas penderitaan orang masih enak. Ternyata Tuhan itu ya milih pelakor ndak enak untuk bayar harga kayak Firaun saudara. Tapi buat saudara dan saya hari ini, yuk kita sebagai Israel rohani yang sedang dipilih sebagai alat peragaannya, nanti akan melihat pembedaan yang jelas. Bagaimana saudara akan melihat perlindungan Tuhan ya. Saudara akan melihat jaminan Tuhan yang berhasil. Bahkan tidak ada kerugian satupun. Tidak ada kerugian. Saudara yang lagi rugi, tenang aja. Saudara yang lagi nama baikmu dirugikan, harga dirimu lagi dirugikan, suamimu dicuri, istrimu dicuri, saudara merasa saudara dirugikan, hak saudara sedang dicuri, tenang aja. Tuhan berkata, lihat ya, nanti akan ada perbedaan. Keluaran 9 ayat 4 dan 6. Tuhan akan genapi firman-Nya. Jangan pernah takut. Yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang Ayub yang berkata, makanya hari ini yuk kita ini lihat ya, orang kalau jadi alat peraganya Tuhan, hidupnya ditutup dengan apa? Ayub 10 ayat 12. Ayub sekalipun proses hidupnya tidak mudah, lihat ya, hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Artinya hari ini percayalah, kalaupun sampai proses ini berlanjut, Tuhan itu tetap suka proses. Kenapa? Karena nanti di ujung proses hidup saudara, nanti saudara akan lihat hidup dan kasih setia yang dikaruniakan kepada kita, dan pemeliharaan Tuhan itu menjaga nyawa saudara sampai nyawa. Berarti apa saudara? Tuhan akan menyatakan kemuliaan apa? Kehidupan di balik prosesmu. Tuhan itu akan memberikan apa? Menyatakan kemuliaan kasih setianya di balik proses. Dan Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, pemeliharaannya di balik proses. Itu sebabnya hari ini jangan takut sebonyok-bonyoknya hidup orang benar. Sekalipun seperti Ayub, pastikan hidup dan kasih setia pasti Tuhan karuniakan kepada kita di balik proses, dan pemeliharaan Tuhan menjaga nyawaku. Berarti hidup kita hari ini yuk ada kemuliaan 3. Bagaimana di akhir proses Tuhan akan menyatakan kemuliaannya untuk menunjukkan apa? Menyatakan apa? Kehidupan di balik proses, kasih setia di balik proses, dan pemeliharaan di balik proses. Pastikan saudara bukan dari kata orang. Saudara akan ngalami sendiri. Ternyata ya, bonyoknya hidup saya berdarah-darah. Toh saya masih hidup. Keuanganmu ya masih hidup, rumah tanggamu masih hidup. Bahkan saudara bukan hanya sekedar hidup, tapi melihat kasih setia Tuhan yang jauh lebih besar dari penderitaan. Kehidupan kembali yang jauh lebih besar dari kerugianmu, dari rasa sakitmu. Bahkan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang jauh lebih hebat daripada sekedar proses rugi, disakiti, proses kehilangan, proses ancur-ancuran. Ternyata kita dipaksa Tuhan melihat pemeliharaan Tuhan yang jauh lebih besar. Hari ini saudara lihat, saya itu bisa jatuh cinta sama Tuhan. Saya lihat pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari musim ke musim. Saya tidak pernah ditinggalkan sendiri. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa atas hidup saya dan anak-anak saya. Itu sebabnya saya menyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan. Saya melihat bagaimana Tuhan yang besar. Mungkin orang juga bisa melihat kehidupan saya. Orang bisa melihat gini, gimana kehidupan yang kacau balau, Bu Eli tetap hidup loh.
Bu Eli tetap hidup. Bu Eli juga menikmati kasih setia sampai anak cucu lihat kasih setia. Anak bisa pinter-pinter, anak bisa hari ini punya jodoh, bisa punya cucu. Bagaimana nanti orang akan melihat kemuliaan di balik proses saya yang hancur itu apa? Pemeliharaan Tuhan yang keren. Makanya jangan marah hari ini. Kalau memang proses masih berlanjut, karena memang Tuhan itu suka proses. Tapi di balik proses hidup kita pasti ditutup dengan kehidupan kasih setia yang akan dinyatakan dan pemeliharaannya yang luar biasa di masa-masa tersulit. Malam ini tidak ada orang yang marah ya. Tuhan lagi bergerak ini, tenang aja. Nanti di akhir proses pasti dibedakan. Makanya nanti kambing sama domba pembedaannya beda, saudara. Yang domba melesat tinggi, nanti orang-orang yang setengah-setengah imannya, yang tidak mau diproses keluar dari proses jadi kambing, saudara. Tapi buat saudara dan saya nanti akan lihat, wow, perbedaannya. Orang yang diproses dengan dikeraskan hati, jalan hidupnya tidak semakin tambah mudah, tambah keras jalan hidupnya. Ternyata hari itu kita akan beda. Kita akan menunjukkan kekuatan, kemuliaan, dan yang terakhir, bagaimana kita menikmati mujizat yang banyak. Buka Keluaran 15 ayat 18 sampai 19. Setelah itu kita selesai. Ya, Keluaran 15 ayat 18 sampai 19 ya. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Lihat ya, hari ini siapa yang memerintah hidupmu kekal? Bukan keuanganmu loh. Saudara jangan pernah dengan takut dengan keuangan, suami selingkuh ya, semua, istri selingkuh, sakit penyakit. Karena yang memerintah kekal itu bukan keuangan kita nanti. Hidup kita itu Tuhan memerintah kekal. Ketika kuda Firaun, lihat ya, ini sudah keadaan kepepet. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, lihat ya, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel, orang benar, berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut. Wow, keren. Hari ini pastikan di tengah badai kita itu tetap aman. Nanti lihat ya pembedaannya, nanti mujizat yang Tuhan lakukan jelas beda. Kalau hari itu orang dunia, orang jahat akan mengalami di gulung laut, mereka sudah tidak tahu siapa yang bisa membuat mujizat. Tapi buat hidup kita yang hari ini rasanya sudah terlihat pertolongan Tuhan. Tuhan, ternyata masih ada step berikutnya di rancangan yang jahat. Saudara mungkin bangsa Israel juga mikir, sudah dibawa keluar loh, kok masih ya Firaun itu masih ndablek, masih punya cara mau kejar bangsa Israel. Padahal hari itu ya tulah anak sulung sudah mati, itu sudah membuat Firaun kelimpungan. Tapi sengaja Tuhan mengeraskan hati orang-orang yang jahat untuk mengejar kita. Mungkin pada masa-masa ini kita itu berpikir, kenapa ya Tuhan itu kok tidak beri aku kelegaan, kok tambah takut. Saya lihat orang makin hidup makin sulit, rasanya musuh mengejar kita. Serasa kita sudah mau lihat jalan keluar, tapi masih ada hal yang membuat kita takut hari ini. Ternyata itu dikeraskan hati. Ini ujian akhir. Tangkap ya, tulah yang paling besar di mana laut terbelah dan bangsa Israel, tentara Firaun ya, dikejar oleh tentara Firaun. Terlihat mungkin bangsa Israel bilang, mati aku, tapi enggak. Lihat mujizat yang dialami. Hari ini Tuhan itu membuat mujizat. Yang pertama, Dia pasti akan memulihkan kita. Terbukti bagaimana air laut menimpa bangsa Mesir ya, tentara Mesir, tentara Firaun, sementara kita selamat, saudara. Jalan di laut dengan yang kering. Yang pertama, Tuhan itu membuat mujizat, pasti mengalahkan musuh nanti. Dan yang ketiga, Tuhan membuat mujizat menjagai kita secara aman. Pastikan malam ini siapa yang lagi dalam keadaan tersulit, saudara ingat di Keluaran 15 ayat 18 sampai 19. Ini waktunya kita akan mengalami Tuhan dengan mujizatnya. Tenang aja.
Walaupun hari ini kelihatan musuhmu besar Goliat, kelihatan yang namanya wanita tobat suamimu tambah galak, tambah berulah, semakin aneh-aneh Bu Eli, tenang aja, ndak usah takut. Yang pasti katakan malam ini, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya ada di pihakku. Kalau dia yang memerintah kekal, walaupun dia mengeraskan musuhmu, percayalah dia tetap berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan yang memerintah kekal selamanya, itu Tuhan yang sama yang akan membuat mujizat seperti yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel. Malam ini kita akan melihat yang pertama, Tuhan itu akan membuat mujizat untuk memulihkan saudara dan saya. Pasti. Kita akan berjalan di tanah yang kering, musuh di gulung laut. Nanti orang jahat di gulung laut, tapi tidak ada yang nolong saudara. Lihat ya, tentara Firaun begitu air laut itu berbalik menimpa mereka, mereka binasa. Mereka ngalami hancur yang tidak ada tangan Tuhan. Tapi buat hidup kita, sekalipun terlihat hari ini musuh masih dikeraskan hati, proses hidupmu makin sulit, tapi tetap ada Tuhan yang memerintah kekal selamanya sampai hari ini. Tenang aja, Tuhan pasti membuat mujizat memulihkan kita. Tuhan akan membuat mujizat mengalahkan musuh di telan laut, kita jalan di laut kering, dan Tuhan membuat mujizat menjagai kita secara aman. Kita ndak ditelan laut, musuh yang ditelan laut, ya hancur ya hidupnya. Ndak ada Tuhan yang memerintah kekal. Justru kalau pelakor bilang, kasihan deh lu. Saudara hari ini lihat ya pembedaannya. Nanti gantian kita yang berkata, kasihan deh lu gitu ya. Kita hari ini tenang aja. Kita mungkin dihina-hina orang. Hidup orang benar, buktinya mana? Tambah susah, tambah miskin, suamimu tambah parah, istrimu tambah parah, anak-anakmu tambah parah, kamu tambah ndak kaya-kaya. Saudara, jangan terpancing emosi. Malam ini kita mau bersyukur dengan proses. Kenapa Tuhan suka proses? Karena di balik proses kita melihat kebesarannya. Ya, yang pertama apa? Tuhan lagi menunjukkan kekuatan, pasti ada perbedaan antara kita dan orang dunia. Tenang aja. Ya, Tuhan itu sedang membedakan kita, ndak ada yang namanya batik, buntung, rugi. Kita pasti dibawa berhasil. Tidak ada satupun harta kita yang mengalami kerugian. Tidak ada satupun yang rugi. Tapi musuh juga akan mengalami satu kerugian yang besar. Ya, bagaimana nanti ada perbedaan perlindungan, jaminan, dan perbedaan dalam penjagaan Tuhan. Yang kedua, apalagi saudara mengalami memuliakan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan apa? Seperti Ayub berkata, ternyata hidup dan kasih setia dikaruniakan Tuhan atas hidup saudara hari ini dan pemeliharaan. Nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Hidup, kita pasti hidup. Kita akan lihat kasih setianya yang jauh lebih besar, pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup buat kita orang benar. Nikmati aja proses hidup. Yang terakhir yaitu melihat mujizat. Ya, Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Bagaimana dia pasti pulihkan saudara. Dia membuat mujizat, tidak tahu caranya nanti. Pulihkan, membuat musuhmu kalah. Bahkan hidup kita tetap secara aman, jalan di laut yang kering. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, jangan pernah takut. Berkatakan terima kasih proses. Malam ini kita harus bersyukur dengan proses. Suatu kali Tuhan pasti bedakan mana yang kambing, mana yang domba. Kita akan melihat perbedaan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita tetap hidup dalam kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biar mereka yang mau istirahat tidur, mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa rasa takut. Mereka bisa berkata terima kasih proses. Setiap hari kami bersyukur buat proses. Ternyata proses ini membawa kami tahu bahwa kami adalah alat peraga Tuhan. Kami punya hak istimewa. Kami adalah umat pilihan Allah yang sengaja, di mana proses ini masih dikeraskan hati. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Kalau yang mau live mungkin sebentar lagi saya pindah ya. Coba saya kalau ada waktu, coba dilihat dulu ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok yang ada di Si Festival.